Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Lucas Cardoso udah diperkenalkan ya sama Malut United. Nah, apa artinya? Ini kan mau sekaligus membuktikan nih, kalau yang apapun itu ya, kalau mau jadi pusat perhatian itu harus nyenggol yang namanya Persib dan Bandung. Dan itu sebuah fakta loh. Contohnya si Cardoso ini, sebelum ke Malut United, si Cardoso ini kan memposting nih lagi di stasiun Tegal Luar Bandung. Dan itu rame kemarin jadi sorotan. Artinya apa? Akhirnya kan orang yang tadinya cuek sama Cardoso ini kan jadi tertarik nih. Dia ini mau ke Malut atau ke Persib. Akhirnya apa? Malut pun dapat untung juga. Untungnya apa? Pendukung Persib dan pendukung lain ya akhirnya ya mungkin ke media sosialnya Malut lah ya buat nyari tahu bener nggak nih ke Malut apa ke Persib, kan jadi rame. Yang jadi sosmednya Malut ya dapat untung juga kan. Bahkan faktanya saat ini ya siapapun lo ya yang lagi pengen rame akunnya, mau akun sosmed manapun lo ya, gampang. Itu tinggal nyenggol aja Persib pasti jadi rame. Persib ini sekarang penyumbang beras paling besar. Ya iyalah, siapa sih yang nggak bahas Persib Bandung ya kan? Ini kan Persib Bandung sekarang ini kan media darling. Siapapun yang membahas tentang Persib Bandung pasti algoritmanya tuh naik. Jadi buat kalian para pendukung Persib, harusnya kalian bangga sih kalau ada yang bilang atau ngatain kalian sosmed, ya nggak usah marah. Harusnya bangga kalian, cari atau ambil sisi positifnya. Kenapa demikian? Karena ketika kalian diledeki sebagai sosmed, kalian tuh secara tidak langsung ngedapetin yang namanya dua pahala. Yang pertama pahalanya diejekin. Kalau kalian ikhlas diejekin, yang ejeknya dosa kalian dapat pahalanya. Yang kedua, kalian dapat pahala karena kalian ngasih pemasukan atau rezeki ke orang. Dia ngejek kalian, akun dia rame, terus dia dapat rezeki, kalian dapat pahala. Wah, berarti kami ngasih rezeki nih sama dia, gitu. Nah, kalau kalian ikhlas, nggak usah emosi kalau udah ngeledekin. Nah, itu keren tuh ya. Daripada sibuk bikin permusuhan yang ujung-ujungnya apa? Klubnya sendiri nggak juara-juara. Sekalinya juara, pakai tipu muslihat. Yang mending hasilkan hal yang positif. Udah biarin aja dijuluki sosmed. Tapi kalian ngasih faedah, ngasih manfaat, ngasih rezeki ke orang. Ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah babi. Oke, untuk gambar kedua. Awal benar, ini apa? Benar sekali, anjing. Ini Ya inilah resiko klub yang jadi pusat perhatian utama di Indonesia saat ini. Persib itu jadi pusat perhatian bukan cuma karena dibanggakan, tapi juga banyak yang iri karena mungkin klub mereka nggak bisa seterkenal Persib. Contoh paling nyata gini deh ya, soal pemain diaspora timnas deh ya. Kalau Persib ambil pemain timnas atau pemain diaspora timnas ya, pasti rame ribut di sosmed katanya. Pemain anu ke Persib penurunan karir. Betul apa betul? Tapi giliran pemain diaspora tersebut udah di Persib dan Persib jadi bagus karena pemain diaspora. Ujung-ujungnya apa? Klub mereka ikut-ikutan datangkan pemain diaspora juga. Betul apa betul? Tapi anehnya ketika klub mereka berdatangan pemain diaspora, nggak ada tuh mereka bilang penurunan karir. Fakta apa fakta? Jadi kalau ada yang bilang Persib itu klub yang biang rusuh, supporter Persib, supporter biang rusuh, supporter Persib paling banyak musuhnya, udah cuekin aja, ambil sisi positifnya, ambil asiknya aja lah. Berarti mereka yang ngomong kayak gitu pengen seperti kalian gitu kan. Mereka nggak rame kalau nggak nyenggol Persib gitu aja.
Seperti yang terbaru nih, manajemen Persib sih nggak ngebantah sih soal rumor katanya Persib ini lagi negosiasi dengan Layvin Kurzawa, itu tuh mantan dari PSG Paris ya. Dan ini kalau beneran terjadi ya, maka ya Persib ini akan jadi pusat perhatian lagi karena mampu ngedatengin bintang dunia. Ya meskipun udah tua juga ya. Dan tentu saja apa yang dilakukan Persib ini akan bikin iri pihak-pihak yang sirik. Tapi kalau buat kami pribadi sih, Persib ngedatangin bintang dunia itu nggak aneh sama sekali sih. Sebab dalam catatan kami tuh ya, Persib itu pernah beberapa kali datangkan bintang-bintang kelas dunia. Mulai dari Christian Beckhamenga, Michael Essien, Carlton Cole, sampai Stefano Beltrame dan Federico Barba. Sebenarnya di Indonesia pun pernah ada beberapa klub yang pakai bintang-bintang dunia, khususnya ketika Indonesia itu ada yang namanya marquee player. Itu bintang-bintang dunia banyak yang ke Liga Indonesia. Contohnya itu siapa ya? Mario Kempes, itu legendanya Argentina ya, Argentina apa Brazil tuh, yang di Pelita Jaya di tahun 1978. Lalu juga Roger Milla, ini bintangnya Nigeria atau apa tuh, ini Persisam nih tahun 1990. Ada juga Peter Odemwingie di Madura, Mohamed Sissoko di Mitra Kukar, Didier Zokora di Semen Padang, sampai seorang Raja Nainggolan di Bayangkara FC. Tapi pemain-pemain tadi memang ke Liga Indonesia, tapi catatan dan fakta pun ada. Selama bukan masuknya ke Persib, nama-nama besar tadi itu seolah apa ya? Seolah ya numpang lewat aja, nggak terlalu heboh, nggak terlalu dibesar-besarkan. Contoh paling nyata adalah Raja Nainggolan. Kurang terkenal apa Raja Nainggolan ya kan? Ini superstar pertama kali datang ke Indonesia tuh dieluk-elukan. Datanglah ke Indonesia bergabung dengan Bayangkara FC. Oke, awal-awal heboh, tapi apakah akan jadi pusat perhatian atau followernya nambah banyak? Kan enggak juga. Bayangin kalau Nainggolan waktu itu ke Persib, itu kayaknya bakalan jadi puluhan juta tuh followersnya. Dan sebuah fakta unik pun terjadi juga ketika Raja Nainggolan main di Bayangkara FC. Banyak loh pihak-pihak di luar negeri sana, di Eropa sana, justru nggak tahu Nainggolan tuh main di mana. Bayangin ketika dia mainnya di Persib. Jadi gini loh, suka atau enggak, benci atau enggak kalian sama Persib, tapi memang sebuah fakta, Persib itu saat ini jadi magnet utama di sepak bola Indonesia loh ya. Bahkan mungkin orang luar sekarang taunya sepak bola Indonesia secara tidak langsung itu dari Persib. Jadi benar sih kata para komentator, nggak Persib nggak makan. Lanjut dari Persis Solo nih ada Miroslav Maricic. Ini gelandang serang asal Serbia, 27 tahun, 180 cm yang kemarin tanpa klub. Yang musim lalu tuh main di Liga Bosnia ya. Ini sih bisa dibilang dinastinya Serbia sih. Milomir Cecilia ini ambil semua nih pemain-pemain dari negara Balkan. Kemudian dari Arema memperkenalkan Gustavo Franca yang diambil dari Persija Jakarta. Pak Kumis yang di awal kedatangannya di Persija itu memikat hati karena skillnya juga lumayan bagus, sangat bagus bahkan. Tetapi justru di Liga bikin patah hati. Apakah ketika pindah ke Arema akan moncer lagi nih? Tambah menariknya lagi adalah ketika ada sebuah laga bertajuk Derby Jawa Timur yang mempertemukan dua tim rival Arema versus Persebaya. Ini akan lebih menarik karena akan mempertemukan dua pemain yang wajahnya hampir mirip, yakni Pak Kumis Gustavo Franca di Arema dan Francisco Rivera di Persebaya. By the way, Arema kabarnya akan mendapatkan seorang Gianluca Vandeneuw. Ini kiper ya yang saat ini main di Persis Solo. Lanjut ya, meskipun di bulan Desember lalu bahkan di awal Januari ini nama Joy Pelupesi sangat santer diisukan akan gabung ke Persib. Bahkan
Santer berita kabarnya Joy ini tuh tinggal tanda tangan di Persib. Tapi faktanya hingga saat ini Joy Pelupesi masih main di FK Lomel dan belum ada tuh tanda-tanda akan diumumkan sama Persib. Nah, melihat hal ini tuh menimbulkan atau membuka peluang bagi tim lain untuk bisa menikung Persib dalam mendapatkan seorang Joy Pelupesi. Persija dan Dewa United masih berusaha menikung Persib buat ngedapetin yang namanya Joy Pelupesi. Bahkan rumor terbaru nih ya, pihak Dewa United sih kabarnya udah terbang nih ke Eropa buat menemui agennya Joy Pelupesi ya. Nah, kita menarik menantikan nih, apakah Persib akan ketikung lagi nih? Karena kita tahu lah Persib pernah beberapa kali ketikung dalam mendapatkan pemain diaspora seperti Jordi Amat yang justru memilih berlabuh ke Persija dan Rafael Strike yang justru memilih berlabuh ke Dewa United. Dan yang terbaru tentu saja ada nama Martin Paes yang gagal didapatkan oleh Persib. Nah, kalau benar Joy Pelupesi gagal didapatkan oleh Persib atau ditikung sama klub lain, ini membuktikan ya, kalau namanya di sepak bola itu khususnya di Indonesia, nama besar klub dan uang aja itu nggak cukup loh ya buat bisa ngedapatin pemain incarannya. Tapi juga kinerja tim scouting itu tim pencari bakat, itu pun sangat berpengaruh loh ya. Sehebat apa tim scouting sebuah klub itu sangat menentukan bisa apa enggaknya pemain incaran itu didapatkan. Jadi kalau benar pemain incaran itu pun gagal didapatkan, misalnya Joy Pelupesi gagal didapatkan sama Persib, berarti Persib masih ada kekurangan ya. Kemungkinan salah satunya adalah kekuatan atau kehebatan tim scouting dalam bernegosiasi. Ya mungkin aja. Dari Persik Kediri, nah ini masih berhubungan dengan Persib juga. Kenapa ya? Hampir semua klub masih berhubungan dengan Persib sih. Inilah perbedaan antara seorang pemain main di klub lain dengan main di Persib. Persik Kediri itu, ya Persik dengan Persib itu kan cuma beda satu huruf K sama huruf B. Tapi beda perlakuan dan beda juga atensinya. Tahukah kalian Persik Kediri di bursa transfer paruh musim ini sebenarnya sudah mendatangkan 5 pemain baru loh ya. Tapi kok nggak semuanya bikin heboh ya. Meskipun nih ada nih pemain mantan Arsenal loh di Persik Kediri, tapi nggak seheboh kalau dia masuk ke Persib tuh. Dan Persik Kediri pun sudah melepas beberapa pemain lokalnya seperti Yusuf Maulana, Hugo Samir, dan yang terbaru adalah M. Hanafi ya. Tapi jarang loh akun-akun berita bola itu up hal ini loh ya. Sekarang bandingkan dengan Persib yang cuma meminjamkan duo Hehanussa ke Persik Kediri. Ini jangankan akun-akun bola di sosial media, bahkan sekelas Indosiar pun TV nasional ngeblow up loh berita ini. Jadi ya wajar kalau banyak pihak yang iri, banyak pihak yang jengkel, bahkan banyak pihak yang sakit hati sama yang namanya Persib. Karena cuma klub yang satu ini yang selalu jadi sorotan. Sampai-sampai nih saking irinya sama Persib, lihat nih. Ada aja ya kerjaannya kayak gini. Masa training ground Persib diedit jadi banjir katanya tempat kolam pemancingan. Ada nggak kreatif amat, niat amat loh. Nah, kepergian Hanafi ini sangat disayangkan sih sama Persikmania, sebab Hanafi ini tuh putra asli Kediri dan Hanafi ini tuh udah diumumin ya, ini bergabung ke Borneo FC.